selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar spesial series ke-83. Webinar pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara KMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountants atau ICMA Indonesia. Tema webinar pada pagi hari ini adalah Understanding Exit Strategy, Navigating IPO at a Strategic Level. Topik yang relevan dengan kondisi perusahaan terkini agar dapat survive. Ada juga tahapan di mana how to get crucial aspek hingga decision yang diterapkan. Dan tidak lupa, jika ada strategi-strategi yang mutakhir yang dijalankan agar sukses untuk perusahaan IPO. Baik, selanjutnya seperti apa exit strategi yang tepat untuk perusahaan? Mari kita simak pemaparannya. Tunggu dulu, namun sebelum memulai webinar, spesial series ini pertama-tama saya ingin memperkenalkan dan menyapa para pembicara yang akan membagikan pengetahuan pada webinar kali ini. Baik, selamat pagi Bapak Haris dan ada Bapak Rido. Ya, selamat pagi Pak Agam. Pagi, Pak Agam. Baik, selamat pagi Bapak Haris dan Bapak Rido. Semoga kabar Bapak-Bapak sehat selalu. Amin. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk minta tolong, berkenan mengaktifkan kameranya agar dipersilakan untuk dapat on cam agar sesi webinar hari ini berlangsung sangat interaktif. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kepada pembicara Bapak Haris untuk materi yang pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Pak Agam karena sudah memandu acara webinar kali ini dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini eh, kita sudah sampai di webinar series yang ke-83. Yang mana pada webinar series ini kita akan membedah mengenai permasalahan exit strategi. Yang mana nanti akan lebih dispesifikkan terhadap eh, jenis exit strategik yang IPO. Nah, jika kita berbicara mengenai exit strategi, ini ada kaitan erat dengan life cycle perusahaan. Yang mana dalam perjalanan suatu perusahaan itu terdapat empat tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan perkenalan atau introduction. Kemudian tahapan kedua itu ada tahapan growth atau pertumbuhan. Dan tahapan ketiga ada tahapan maturity atau kematangan atau sudah bisa dianggap ini udah tahapan puncak. Dan yang terakhir ada decline. Nah, ini biasanya tahapan terakhir ini tahapan-tahapan yang perusahaan itu sudah mulai menurun. Seperti itu. Nah, jadi untuk exit strategi ini kebanyakan itu masuk pada bagian perusahaan ketika di fase growth, maturity, atau decline. Nah, sedangkan pada fase introduction atau fase-fase pengenalan perusahaan itu masih belum terfikirkan untuk melakukan exit strategi bagi para owner atau perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di perusahaan lainnya. Nah, mengapa hal demikian? Mengapa seperti itu? Karena di awal-awal perusahaan pasti akan membranding diri mereka terlebih dahulu supaya dikenal oleh khalayak masyarakat. Nah, maka pada tahap pertama, pada tahap introduction, biasanya perusahaan itu akan melakukan bisnis plan terlebih dahulu untuk menetapkan strategi-strategi terbaiknya untuk perusahaan ke depannya. Nah, sehingga untuk exit strategik ini biasanya lebih cocok pada fase-fase pertumbuhan, matang, atau fase-fase penurunan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk IPO sendiri, yang termasuk salah satu exit strategik ini, itu kebanyakan
dilakukan pada saat perusahaan itu di fase growth atau di fase pertumbuhan. Karena apa? Biasanya kalau perusahaan di fase pertumbuhan ini sedang membutuhkan modal yang banyak. Karena mereka memiliki tujuan-tujuan utama seperti mau ekspansi atau mau membuat produk baru, mau melakukan riset dan inovasi. Nah, sehingga karena diperlukan dana yang banyak, akhirnya mereka melakukan IPO. Atau juga bisa di tahap maturity, di tahap yang matang. Nah, biasanya kalau di tahap maturity itu, meskipun perusahaan sudah sangat stabil dan ya cara keuntungan itu sudah mulai untung. Nah, namun biasanya itu masih ada kebutuhan untuk pendanaan besar, yaitu eh, untuk lebih dikenal lagi, bisa jadi eh, agar lebih terkenal lagi seperti itu. Makanya walaupun dia udah matang, tapi mungkin secara publik masih belum dikenal luas, maka mereka melakukan IPO. Nah, sedangkan untuk tahap decline ini kebanyakan perusahaan tidak melakukan IPO karena memang kalau di tahap decline ini kan perusahaan sudah masuk ke masa-masa penurunan, yang mana secara keuntungan itu juga sudah turun atau sudah nggak setinggi sebelumnya. Otomatis kalau masa decline masih mau memaksakan IPO, otomatis perusahaan tersebut tidak menarik gitu di pasaran publik atau tidak menarik untuk investor-investor. Nah, oke, untuk itu bisa dilanjut dulu slide-nya. Nah, sebelum kita fokus ke IPO, mari kita bedah terlebih dahulu mengenai exit strategy. Nah, secara umum, exit strategy itu adalah pendekatan yang dirancang untuk mengalihkan kepemilikan atau kontrol atas suatu bisnis atau investasi kepada pihak lain. Nah, gambaran umumnya, misal owner perusahaan ini sudah mau pensiun, dia mau menjual perusahaannya atau mengalihkan perusahaannya. Nah, itu yang dimaksud exit strategy. Nah, exit strategi yang solid itu bisa menjadi keberhasilan jangka panjang, baik bagi perusahaan atau owner. Nah, bagi owner mungkin dia akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari perusahaan yang sudah dia jalankan. Dan untuk perusahaan sendiri, nah perusahaan itu ketika sudah ditinggalkan oleh ownernya, dia masih bisa bertahan ke depannya jika melakukan exit strategi yang tepat. Nah, exit strategi ini bukan hanya opsi untuk saat-saat sulit saja. Jadi bukan ketika perusahaan sudah masuk fase decline itu melakukan exit strategi, tapi exit strategi itu juga merupakan landasan penting bagi pertumbuhan dan stabilitas bisnis. Karena misal perusahaan itu ingin tumbuh, itu juga bisa menggunakan exit strategi ini. Nah, dengan perencanaan exit strategi yang baik dan jelas, pemilik usaha atau owner suatu bisnis itu dapat mengarahkan langkah-langkah perusahaannya dengan lebih pasti dan mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang mana ketidakpastian ini pastinya akan menjadi risiko-risiko bagi perusahaan di masa depan. Sehingga ketika perusahaan tidak melakukan exit strategi dengan baik, pemilik pasti akan berisiko kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai maksimal dari investasi mereka. Nah, misal exit strategi ini tidak direncanakan dengan matang, misal kayak suatu owner ini ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi, otomatis dia akan exit saat perusahaan sedang tinggi-tingginya. Namun jika itu tidak direncanakan, maka ketika perusahaan sudah menurun, nah ini owner itu pasti akan bingung untuk exitnya. Jika mereka exit, otomatis keuntungannya tidak maksimal. Tapi kalau tetap dibiarkan, maka ya perusahaan tersebut akan semakin merugi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, sehingga eh, kenapa perusahaan untuk perlu exit strategi di sini terdapat 4 alasan. Jadi yang pertama itu untuk memaksimalkan keuntungan dan likuiditas dari pemilik usahanya. Jadi jika bisnis sudah mencapai titik kematangan atau maturity, strategi ini memungkinkan owner untuk menjual sebagian atau seluruh bisnis kepada investor untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, jadi ini salah satu alasan jika suatu owner sudah menjalankan bisnisnya dan ya walaupun
masih tidak ingin pensiun tapi ingin memanen lah bahasanya, ingin panen dari bisnis itu, maka bisa menjual sebagian dari bisnisnya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah meminimalisir resiko. Nah, jika bisnis sudah berada di tahap kesulitan finansial, artinya sudah mau fase penurunan, dan owner ini sudah tidak bisa untuk menjalankan atau menaikkan bisnis lagi, atau kayak apa ya, ya sudah mentok gitu, tidak bisa mengembangkan bisnisnya semakin lebih baik lagi, itu juga bagus untuk melakukan exit strategi, yang mana nanti hal ini akan dapat meminimalisir potensi kerugian dari perusahaan tersebut. Jadi seorang owner bisa exit, menjual sebagian besar sahamnya biar dikelola oleh orang yang lebih kompeten lagi. Yang ketiga, menjaga nilai dan stabilitas bisnis. Nah, ini juga berhubungan dengan yang risiko tadi. Jadi jika bisnis sudah masuk ke masa-masa sulit, itu cara menjaga nilainya itu juga bisa menggunakan exit strategi ini, seperti itu. Jadi kita melihat misal keadaan ekonomi sudah tidak membaik dan potensi sangat mengancam bagi bisnis yang kita jalankan. Jadi exit strategi ini menjadi opsi yang baik untuk menjaga bisnis tersebut jika mungkin nanti dikelola oleh orang lain yang lebih kompeten. Dan selanjutnya meningkatkan nilai dan stabilitas bisnis. Nah, jika bisnis sudah masuk fase pertumbuhan atau growth dan butuh suntikan dana yang lebih, ini juga bisa melakukan exit strategi. Yang mana pastinya kan kompetitor di luaran sana itu eh, melakukan persaingan. Nah, jadi jika untuk mengurangi persaingan tersebut, exit strategi yang tepat itu antara lain dengan cara merger. Jadi merger dengan kompetitor. Jadi kita menggandeng kompetitor kita untuk mendapatkan teknologi mereka, market mereka, seperti itu. Jadi mungkin salah satu mengapa exit strategi ini perlu, karena ya ini untuk meningkatkan daya saing dan menarik investor. Nah, misal kalau kita sudah merger dengan perusahaan lain dan ya kita bisa menjadi market leader atau menjadi pemimpin, itu akan menarik bagi investor untuk invest ke bisnis kita, seperti itu. Nah, ini merupakan di bawah ini merupakan jenis-jenis exit strategi. Jadi ada 5 yang saya cantumkan. Yang pertama IPO, itu proses di mana perusahaan menjual sebagian sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Nah, strategi ini memungkinkan pemilik awal atau owner perusahaan untuk menjual sebagian kepemilikan mereka ke publik. Jadi secara kepemilikan nanti dimiliki oleh publik juga berapa persen, seperti itu. Selanjutnya ada merger dan akuisisi. Nah, dalam kasus merger ini kayak ada dua perusahaan yang bergabung menjadi satu untuk memperkuat bisnis mereka. Seperti contoh ada Gojek dan Tokopedia. Nah, mereka itu melakukan dua exit strategi sekaligus. Yang pertama melakukan merger terlebih dahulu, jadi Gojek merger dengan Tokopedia artinya semakin memperkuat bisnis mereka dalam layanan ojek online dan juga layanan marketplace, yang mana nanti bisa pengiriman secara instan melalui Gojek, itu salah satu keuntungannya. Dan setelah mereka merger, mereka melakukan IPO untuk menambah dana supaya mengembangkan bisnis mereka lagi. Jadi ya dalam kasus Goto ini dia melakukan dua exit strategi. Yang pertama merger, kemudian melakukan IPO. Nah, sedangkan untuk akuisisi ini adalah uh, perusahaan yang lebih besar itu membeli bisnis dari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil untuk mendapatkan teknologi pangsa pasar atau SDM mereka, seperti itu. Selanjutnya ada MBO atau manajemen buyout. Nah, dalam skenario ini, misal owner sudah mau pensiun, dia bisa menjual kepemilikan sahamnya terhadap manajemen yang saat ini mengurus perusahaan tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada strategic sale by third party. Ini owner atau investor menjual perusahaan atau kepemilikannya kepada pihak lain, yang mana pihak lain itu bisa meningkatkan uh, perusahaan itu supaya lebih baik lagi. Nah, dalam kasus ini saya mencontohkan pada Saratoga. Saratoga itu dia pernah membeli perusahaan yang punya rumah sakit, yaitu namanya perusahaan Awal Bros.
Sedangkan rumah sakitnya itu terkenal dengan nama Primaya. Nah, jadi Saratoga itu dia membeli Primaya di saat eh, membeli awal bros itu di saat masih belum tinggi atau masih belum naik. Nah, perusahaan awal bros itu dibina terus sampai dia berhasil IPO. Jadi saat sudah IPO, Saratoga ini sudah merasa tidak apa ya, sudah mentok lah, mentok, tidak bisa mengembangkan lagi. Akhirnya awal bros ini dijual ke pihak lain atau ke investor lain yang mana bisa mengembangkan bisnis ini dengan baik lagi ke depannya. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ini adalah liquidation atau exit strategi yang paling tidak diinginkan karena jika ini terjadi maka perusahaan itu terpaksa dibangkrutkan yang mana dari hasil likuidasinya itu uang hasil penjualan atau ya di pembangkrutannya itu nanti akan digunakan untuk melunasi hutang. Kemudian jika ada sisa dana nanti akan dibagikan pada investor mereka. Nah, jadi ini ada sedikit case dari BlackBerry. Jadi BlackBerry itu kan seperti yang kita tahu dulu saat tahun-tahun 2000, 2008, 2009, 2010 itu mereka masih merajai sektor smartphone di dunia bahkan. Jadi untuk BlackBerry ini ceritanya seperti ini. Jadi di BlackBerry ini melakukan beberapa exit strategi yang dilakukan oleh perusahaan mereka. Jadi yang pertama, mereka itu didirikan pada 1984. Jadi didirikan oleh dua orang mahasiswa dari Kanada, yaitu Mike Lazaridis dan eh, Douglas Fregin. Nah, awalnya mereka itu cuma fokus pada teknologi nirkabel, termasuk seperti modem, seperti itu, seperti modem. Nah, awalnya mereka jualan modem. Nah, kemudian ya penjualan modem mereka lakukan jatuh bangun sampai akhirnya mereka punya ide. Mereka itu punya ide untuk membuat ponsel. Kan zaman dulu itu pastinya ponsel itu cuma bisa SMS atau telepon. Nah, BlackBerry ini dulu punya keinginan untuk membuat ponsel yang bisa internetan. Atau dulu itu cuma sending email lah bahasanya. Jadi mereka adalah pelopor pertama untuk eh, smartphone yang bisa internetan. Nah, sehingga untuk mewujudkan itu, mereka pasti butuh dana yang banyak, butuh investor dan lain-lain untuk mewujudkan proyek mereka. Akhirnya pada 1997 mereka melakukan IPO di Bursa Efek Toronto, yang mana ini bursa efeknya di Kanada. Jadi setelah mereka melakukan IPO, mereka itu mengumpulkan uang sebesar 115 juta dolar. Nah, sehingga dari pendanaan itu mereka gunakan untuk membuat BlackBerry pertama mereka. Nah, ini ada gambarnya. Jadi BlackBerry pertama itu memang konsep yang mereka angkat itu menggunakan keyboard QWERTY, yang mana mereka bisa, selain digunakan telepon dan SMS, HP-nya juga bisa digunakan untuk mengirim email seperti itu. Itu yang menjadi awal mereka. Nah, dari situ BlackBerry semakin berkembang, penjualan juga semakin naik karena ini merupakan inovasi terbaru. Nah, sehingga pas tahun 2026 itu mereka merilis aplikasi BBM, BlackBerry Messenger, yang mana diikuti dengan HP yang mungkin mulai apa ya, mulai bagusnya mereka itu ada ini. Nah, HP-nya masih kayak gini dulu, jadi HP yang bisa digunakan BBM. Setelah itu kan pasti ada BlackBerry Mini, ada BlackBerry Bold, itu versi-versi selanjutnya. Nah, saat 2006 ini, BlackBerry itu melampaui 5 juta pelanggan secara global. Jadi mereka itu udah termasuk tertinggi lah ya pada saat itu di pasar smartphone. Nah, sehingga pada tahun 2027 ini salah satu pendiri mereka itu kan ini BlackBerry sudah di puncak nih. Nah, mungkin salah satu pendiri mereka itu mungkin udah merasa cukup ya atau ada konflik yang mungkin terjadi di internal mereka sehingga Douglas Fregin ini menjual total sahamnya hingga tersisa 2%.
Nah, ternyata pada tahun 2007 ini mungkin salah satu alasan Douglas menjual itu karena pas 2027 itu Apple sudah meluncurkan iPhone pertama mereka, yang mana ini jelas-jelas menjadi ancaman baru bagi BlackBerry di dunia smartphone. Nah, namun walaupun Douglas sudah melakukan exit pada 2007, tapi dia nggak menjual semuanya. Dia hanya menjual bagian dan menyisakan 2%. Yang mana ini merupakan strategi yang bagus. Jika misal nanti perusahaan itu jatuh, dia nggak terlalu merugi banyak, dan mungkin jika perusahaan itu untung, dia masih mendapatkan keuntungan walaupun cuma 2%. Nah, Douglas ini kekayaan bersihnya saat dia menjual di tahun 2007 itu mencapai eh, 1,72 miliar dolar. Jadi termasuk orang terkaya juga dulu pada saat itu. Nah, sehingga ternyata setelah Douglas ini menjual kepemilikannya, BlackBerry ini semakin bagus lagi sampai tahun 2009. Jadi penjualannya itu meningkat terus sampai mencapai 20% pangsa pasar smartphone di seluruh dunia pada tahun 2009 ini. Nah, namun mungkin ini apa ya, pada tahun 2011 mereka sudah mulai apa ya, mulai goyah atau mulai turun lagi. Jadi puncaknya, maturenya itu mereka di 2009, tapi mereka langsung decline di 2011. Nah, 2011 ini terdapat banyak konflik di internal BlackBerry, dan juga sampai ada pemecatan, sampai ada itu 10% pekerja di BlackBerry itu dipecat karena memang perusahaan itu sudah mulai merugi. Nah, ini keuntungan Douglas, dia sisa sahamnya itu masih 2%. Artinya dia sudah tepat dalam exit di 2007 ini. Nah, sehingga 2013 ini salah satu pendirinya yaitu Mike Lazaridis itu juga menjual sahamnya juga sampai menyisakan di bawah 5%. Artinya dua pendiri ini sama-sama melakukan exit strategi. Bedanya yang Douglas ini dia exit pada saat masih di puncak, masih mature, masih menguasai pangsa pasar biasanya. Namun untuk Mike ini dia exit ketika perusahaan sudah masuk ke decline. Nah, sehingga pada saat tahun 2022, BlackBerry ini sudah dinyatakan bangkrut. Artinya server mereka sudah ditutup, produksi sudah tidak dilanjutkan lagi. Jadi pada kasus BlackBerry ini terdapat contoh dari exit strategi. Yang pertama dari IPO, ada dilakukan pada 1997, kemudian exit strategi dari Douglas dan juga Mike Lazaridis itu juga dilakukan. Bedanya Douglas ini sesuai dengan mengapa perlu exit strategi, yaitu memaksimalkan keuntungan, sedangkan untuk Mike Lazaridis ini karena meminimalisir resiko, karena sudah semakin berisiko lagi ke depannya, akhirnya dia menjualnya. Nah, dan jenis exit strategi yang terakhir yang dilakukan BlackBerry juga adalah liquidation, yaitu bangkrut seperti itu. Jadi ini untuk sekilas mengenai exit strategi dan contoh dari BlackBerry. Bisa di next. Nah, selanjutnya untuk IPO sendiri, ini nanti akan lebih dibedah untuk di sesi selanjutnya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan IPO secara garis besar saja. Jadi IPO ini kan merupakan proses di mana perusahaan pertama kali menjual saham ke publik melalui bursa efek. Yang mana kalau di Indonesia ini nama bursa efeknya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, mengubah status yang awalnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik. Nah, tujuannya yang pertama pasti untuk mendapatkan modal. Nah, jadi ada pro kontra dalam IPO. Yang pertama itu membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Jadi ketika perusahaan sudah IPO, pastinya mereka akan mendapatkan dana segar, yang mana dari dana tersebut itu bisa digunakan perusahaan untuk melakukan pengembangan atau melakukan investasi terhadap produk baru, seperti BlackBerry itu melakukan investasi terhadap produk baru, atau untuk membayar hutang. Nah, ini juga misal kalau hutangnya itu udah susah seperti yang dilakukan kemarin itu emas, atau ya nama emitennya itu emas, dia IPO di 23 September, yang mana salah satu tujuan IPO-nya itu adalah untuk melunasi hutang mereka. Nah,
Selanjutnya, meningkatkan citra dan kredibilitas. Jelas kalau perusahaan sudah tercatat di Bursa Efek akan dianggap lebih kredibel lagi, transparan dan terpercaya. Seperti itu. Selanjutnya ada likuiditas bagi pemilik saham awal. Nah, ini termasuk exit strategi juga. Jadi, pemilik saham pertama mungkin mereka ingin melikuidasi sahamnya. Jadi, dengan menjual sebagian porsinya ke publik seperti itu. Sehingga dia bisa mendapatkan uang yang banyak dari hasil perusahaannya tersebut, dari hasil IPO-nya. Selanjutnya peningkatan nilai perusahaan. Nah, ini juga setelah IPO perusahaan akan dinilai oleh pasar secara objektif, yang mana jika kinerja perusahaan baik, pasti nilai saham mereka akan semakin naik. Namun dan itu juga otomatis akan menaikkan nilai mereka. Selanjutnya juga meningkatkan loyalitas karyawan. Karena ketika perusahaan sudah IPO, mereka pasti ada program yang namanya itu ESOP, Employee Stock Option Plan, atau MSHOP, Management Stock Option Plan. Jadi ESOP ini nanti perusahaan akan memberi hadiah saham kepada karyawan-karyawan yang kompeten. Nah, ini memberi hadiah ini tujuannya agar karyawan tersebut semakin loyal, semakin naik kinerjanya karena ada memiliki persentase dalam perusahaan tersebut. Atau MSOP. Kalau MSOP ini lebih ke pembelian oleh karyawan. Jadi karyawan itu bisa membeli saham langsung dari perusahaan. Ya, jadi langsung membeli. Jadi sama tujuannya untuk loyalitas karena sama-sama memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada intensi pajak. Jadi kalau perusahaan go public itu jika dia sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dia itu bisa mendapatkan pengurangan pajak dari penghasilan mereka. Nah, namun di balik keuntungan yang dimiliki terdapat kontra atau kerugian atau risiko dari perusahaan yang IPO. Yang pertama, kehilangan kontrol. Jelas, setelah IPO perusahaan tidak hanya dimiliki oleh sekelompok orang, tapi dimiliki oleh banyak pemegang saham, sehingga dalam pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan dari pemegang-pemegang saham lainnya. Selanjutnya ada kewajiban transparansi. Jadi kalau udah publik, yang pasti wajib mencantumkan annual report, mencantumkan sustainability report, dan bahkan sekarang ada juga yang mencantumkan ESG, yang mana kalau perusahaan itu menyantumkan ketiganya, itu akan semakin dianggap transparan. Artinya kinerjanya itu bagus di masyarakat, seperti itu. Lanjutnya ada biaya dan proses yang mahal. Nah, ini namun dari di sisi biaya tersebut itu akan terbayarkan jika perusahaan itu sudah IPO, maka dia akan mendapatkan dana yang bahkan lebih banyak dari biaya yang dia keluarkan saat melakukan proses IPO. Nah, selanjutnya tekanan kinerja jangka pendek. Artinya kan perusahaan baru IPO nih, otomatis publik itu memaksa perusahaan untuk lebih bagus lagi, sehingga manajemen akan merasa tertekan dengan adanya hal tersebut. Nah, yang selanjutnya ada volatilitas harga saham. Jadi ketika sudah IPO, awal-awal itu pasti harga saham akan sangat rentan. Ada yang bisa melambung tinggi dan juga ada yang bisa menurun juga. Jadi ini sangat memungkinkan. Jadi itu eh, kekurangan dari perusahaan yang melakukan IPO. Bisa di next. Nah, baik, ini merupakan tren IPO atau insight IPO yang ada di Indonesia. Jadi pada kuartal 3 2025 ini itu terdapat dua perusahaan yang berhasil IPO dan berhasil mendapatkan peningkatan signifikan dari harga saham mereka. Yang pertama ada Koin atau Indo Crypto Koin Semesta. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan investment yang fokus pada investasi di kripto. Jadi perusahaan ini aset-asetnya itu bentuknya adalah aset-aset kripto. Nah, dia berhasil IPO di Juli kemarin dan dari harga 100 sahamnya per lembar saham menjadi 2.880. Nah, ini kenaikannya sebanyak 2.780% dari harga awal. Selanjutnya ada CDIA, yaitu Chandra Daya Investasi Tbk. Ini salah satu anak perusahaan milik Prajogo Pangestu. Jadi CDIA ini merupakan perusahaan infrastruktur yang fokus pada 4 pilar usaha, yaitu energi, pelabuhan, pergudangan, dan persediaan air bersih. Yang mana ini memiliki kenaikan harga sahamnya sebanyak 795% dari yang awalnya 190 ke 1.510.
Nah, data ini saya cut off pada Selasa kemarin. Jadi terakhir kali saya melihatnya itu saat itu. Jadi kenaikannya itu setinggi ini dari dua perusahaan ini. Selanjutnya untuk market IPO pada 2025 ini ada 23 perusahaan, yang mana ini merupakan penurunan dari sebelumnya 41 menjadi 23. Namun secara perolehan dana ada peningkatan 5%. Yang mana pada tahun sebelumnya itu perolehan dana IPO dari perusahaan-perusahaan itu sebesar 14 triliun. Dengan tahun ini, bahkan tahun ini masih belum genap sampai akhir tahun, itu sudah mendapatkan 15 triliun. Nah, untuk sukses rate IPO-nya itu terdapat 61% perusahaan yang sukses IPO, artinya harga sahamnya naik, dan juga ada 39% perusahaan yang harga sahamnya malah cenderung turun, seperti itu. Ini untuk grafiknya bisa dilihat. Dan untuk sektor terbanyaknya itu yang pertama selama 5 tahun ke belakang itu ada consumer non cyclical, itu ada 45 perusahaan yang berhasil IPO dan meraup dana bersih sebesar 17,69 triliun. Kemudian nomor dua ada ini nilainya sama, sektor teknologi dan energi. Mereka sama-sama ada 40 perusahaan yang berhasil IPO, yang mana pada sektor teknologi ini meraup dana bersih sebesar 48,48 triliun, sedangkan untuk energi ini hanya meraup 14,10 triliun. Nah, jadi seperti itu untuk tren atau insight IPO yang ada di tahun 2000 atau di tahun 5 tahun ke belakang ini. Dan yang menariknya di sini yang tertinggi itu ada di tahun 2023. Ada 79 perusahaan, yang mana tahun-tahun ini merupakan tahun apa ya, kayak kita baru keluar dari masa-masa COVID, artinya banyak perusahaan yang mungkin gagal IPO di tahun-tahun sebelumnya, mereka berhasil IPO-nya di tahun 2023, sehingga terdapat 79 perusahaan yang IPO di 2023 tersebut. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yang akan spesifik membedah mengenai IPO dari tahapannya dan strategi-strateginya. Baik, sampai saat ini saya kembalikan lagi pada moderator, Pak Agam. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Aris yang sudah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa, bagaimana strategi-strategi, jenis-jenis exit strategi tadi, dan apa sih itu exit strategi, dan apakah perlu gitu untuk exit strategi ini. Nah, namun ada terlintas beberapa yang akan kita bahas gitu, Pak. Tapi nanti ada sesi tanya jawab ya di situ, Pak. Nah, namun ada yang saya kutip di sini mengenai pembahasan yang disampaikan Bapak Haris. Jadi, hal yang pertama dalam IPO ini bisa dibilang itu se mohon maaf lebih ke perkenalan ya Bapak ya. Perkenalan bagaimana perusahaan itu harus dikenal terlebih dahulu untuk atau bagi domestik hingga foreign seperti itu. Dan untuk exit strategi itu masuk dan diterapkan oleh perusahaan pada posisi yang mana itu pertumbuhan untuk memerlukan modal agar bisa mendevelop inovasi-inovasi perusahaan. Ada juga di tahap majority atau matang-matangnya perusahaan. Dan untuk itu bisa mengarah ke ekspansi ya Bapak ya. Nah, selanjutnya ada juga exit strategi yang mutakhir yang mana bisa bisa perusahaan itu growth secara long term. Dan guna untuk memaksimalkan keuntungan, maka bisa saya bilang poin utama dari exit strategi itu memaksimalkan keuntungan tadi dan mengurangi risiko-risiko itu juga salah satu hal yang utama menurut saya Bapak dalam exit strategi ini untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang ada seperti itu. Baik, selanjutnya sebelum sesi materi kedua kita ulas lebih lanjut. Yang pertama saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran silakan mengisi terlebih dahulu yang telah dikirim oleh tim KMIMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan diberikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk
bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya kepada Bapak Ibu dan yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terlebih lanjut dapat dikirim melalui kolom chat Zoom karena pada akhir sesi webinar nanti akan kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim Webinar Series Corporate Strategy pada 2025 akan menghadirkan pemateri dari praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis dan menarik bagi Bapak Ibu. Agar tidak tertinggal serangkaian informasi seputar webinar series, silahkan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb_consulting, YouTube KMMB Consulting, dan website kmmb.go.id. Baik, selanjutnya kita tes mic dulu untuk Bapak Rido. Halo Bapak Rido, apakah Bapak Rido siap untuk menyampaikan materi selanjutnya? Iya, siap Pak Agam. Baik, terima kasih Bapak Rido. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita simak materi kedua dari Bapak Rido. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Agam atas kesempatan dan waktunya ya. Jadi di sini saya izin untuk melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Haris tadi ya. Tadi saya catat juga sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Haris. Tadi membahas tentang jenis-jenis exit strategi, kemudian tadi Pak Haris juga membahas pros cons ya, dan dilengkapi dengan contoh-contoh pada perusahaan yang ada di Indonesia seperti itu. Dan di sini mungkin saya izin memulai melanjutkan dari Pak Haris tadi ya, berangkat dari fenomena dari data yang disajikan. Nah, ini cukup menarik ya. Ternyata pada tahun 2023 itu ada sekitar 79 perusahaan yang melakukan IPO dengan nilai yang cukup tinggi. Namun memang terjadi penurunan pada tahun 2024 dan 2025 ya. Dan di sini menandakan bahwasanya IPO ini bukan hanya sekedar pilihan ya, melainkan menjadi strategi penting bagi suatu perusahaan agar bisa bertumbuh. Nah, namun Bapak Ibu, di balik dari peluang besar tersebut, ternyata juga ada tantangan eh, yang terjadi di eh, Indonesia begitu ya. Data sendiri menunjukkan bahwasanya tidak semua perusahaan yang IPO itu mampu menunjukkan performa yang stabil. Seperti yang dicontohkan tadi ya, salah satunya adalah volatilitas nilai saham. Ada perusahaan yang baru melakukan IPO, kemudian performanya meningkat, namun juga ternyata ada Bapak Ibu perusahaan yang setelah melakukan IPO ternyata malah menunjukkan tren yang negatif dan langsung decline begitu ya. Nah, ini merupakan suatu ketidakpastian yang sebenarnya bisa dilakukan mitigasi. Nah, di Indonesia sendiri Bapak Ibu, isu terkait dengan kesiapan IPO itu cukup bahas ya, dibahas pada webinar-webinar strategi terutama di KMMB sendiri. Karena itulah pada hari ini kita akan membahas ya aspek-aspek krusial apa saja yang perlu diperhatikan khususnya bagi perusahaan yang akan melakukan IPO seperti itu. Nah, di sini saya ingin eh, apa namanya menggambarkan ya bagaimana proses IPO itu sendiri. Sebenarnya kalau kita ibaratkan ketika kita berada di suatu rumah, kemudian kita akan kedatangan tamu begitu ya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan merapikan rumah, kita akan mengepel mungkin ya, atau kita akan merapikan barang-barang yang berserakan sehingga nanti ketika tamu itu masuk ke dalam rumah, ketika kita membuka pintu, ya, rumah kita sudah rapi, rumah kita sudah bersih dan tamu akan nyaman berada di dalamnya. Nah, ini bisa kita ibaratkan ketika suatu perusahaan membuka pintu untuk go public ya, dalam hal ini IPO. Jadi harapannya ketika investor itu masuk ke dalam perusahaan kita ya, harapannya internal perusahaan kita itu sudah tertata rapi dari berbagai aspek, mulai dari mungkin keuangan, mulai dari manajemen risiko, atau aspek-aspek eh, lainnya seperti GJG dan lain sebagainya. Atau tadi
Pak Aris juga sempat menyinggung terkait dengan sustainability report gitu ya. Nah, ini akan menarik dan akan kita bahas pada sesi kali ini. Mungkin bisa next slide. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, pada slide ini ya bahwasanya untuk melakukan IPO itu tidak sekadar membuka akses pendanaan baru, namun juga memerlukan kesiapan strategi bisnis. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu ya, ada corporate strategi, IPO readiness, dan lain sebagainya. Nah, akan kita coba bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan corporate strategi. Ya, yang poin pertama ya terkait dengan corporate strategi, bahwasanya IPO ini bukan hanya soal melepas saham, tapi juga menunjukkan arah pertumbuhan jangka panjang. Dalam hal ini, memang corporate plan menjadi panduan atau arah strategis ya, agar investor ini yakin bahwasanya perusahaan kita ini memiliki arah yang jelas. Entah itu digambarkan dari roadmap, atau konsistensi laporan keuangan, atau mungkin juga perusahaan kita memang berorientasi pada profitabilitas. Ini akan meningkatkan kepercayaan dari investor. Lalu dalam hal ini, dalam corporate strategi ini, tentunya perusahaan memerlukan yang namanya dokumen corporate plan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing ya dengan dokumen corporate plan yang biasanya di dalamnya itu akan membahas beberapa aspek, mulai dari legal ya, membutuhkan dokumen apa aja, kemudian dari HR biasanya ini membahas tentang job description, job grading dan lain sebagainya. Kemudian juga membahas tentang aspek operational assessment yang di dalamnya biasanya itu membahas terkait bagaimana proses bisnis perusahaan dan juga bagaimana SOP perusahaan itu dilakukan dengan seefisien mungkin gitu. Kemudian juga biasanya di dalam corporate plan ini tentu akan membahas terkait tentang financial dan perpajakan begitu. Atau mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya RJPP ya, rencana jangka panjang perusahaan. Nah, ini memang eh, hampir semua perusahaan BUMN akan memiliki dokumen RJPP. Bahkan perusahaan swasta juga ada ya yang memiliki RJPP seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pemahaman IPO ya, bahwasanya IPO ini membutuhkan kesiapan dari sisi keuangan, dari sisi tata kelola, hingga struktur organisasi. Nah, dalam hal ini biasanya kita akan tidak asing dengan yang namanya valuasi dan juga due diligence ya. Dan memang ini merupakan topik yang memang sudah dibahas pada webinar sebelumnya. Namun kita akan refresh sedikit terkait dengan valuasi dan juga due diligence. Dalam hal ini biasanya valuasi ini diartikan sebagai suatu proses ya untuk menilai atau menentukan nilai wajar suatu perusahaan. Atau juga ada yang mengartikan valuasi ini untuk meningkatkan corporate value perusahaan seperti itu. Lalu apa tujuan dari valuasi? Eh, Sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua ya dari tujuan valuasi. Bisa kita lihat dari sudut pandang investor atau kita lihat dari sudut pandang perusahaan. Jika kita lihat dari sudut pandang investor, tentu valuasi ini bisa digunakan untuk memastikan harga saham ini sesuai dengan nilai intrinsik perusahaan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan eh, yang tepat dengan kemampuan mereka begitu ya. Itu dari sudut pandang investor. Sedangkan jika kita lihat dari sudut pandang perusahaan, tentu menentukan harga saham saat IPO ini eh, dapat menarik investor ya dengan transparansi nilai perusahaan. Karena memang tujuan dari valuasi kan untuk menentukan nilai seperti itu. Kemudian jika kita lihat dari due diligence, Bapak Ibu, due diligence ini merupakan uji tuntas ya, uji tuntas atau investigasi yang dilakukan secara mendalam sebelum dilakukannya sebuah aksi korporasi. Dalam hal ini mungkin IPO. Tujuannya sendiri yaitu untuk memastikan supaya pengambilan keputusan ini berdasarkan pada data dan juga informasi yang valid. Karena biasanya di situ akan membahas dan mengupas ya tentang analisis historis laporan keuangan, mungkin 5 tahun ke belakang seperti itu. Kemudian kita lanjut ke aspek berikutnya, yaitu terkait dengan sustainability ya. Nah, ini tadi juga menarik, sempat disinggung oleh Pak Haris, bahwasanya memang investor saat ini itu concern pada aspek ESG, Bapak Ibu.
Mengapa demikian? Karena jika perusahaan menetapkan atau memiliki komitmen pada aspek ESG, maka itu akan meningkatkan daya tarik investor. Nah, jika kita berbicara tentang sustainability ya, nah ini saat ini memang sudah ditetapkan pada POJK tahun 2017 bahwasanya setiap emiten itu wajib untuk memiliki sustainability report. Itu terkait dengan uh, sustainability report ya Bapak Ibu dan juga terkait dengan ESG. Kemudian kita bergeser ke faktor krusial selanjutnya yaitu terkait dengan integrasi dan digitalisasi. Nah, ini menjadi penting. Mengapa? Karena memang di era saat ini, era yang serba digital ya, itu semua data akan terpusat jadi satu dan pengelolaan operasional perusahaan itu akan cenderung terpusat. Dalam hal ini biasanya kita mengetahui ada yang namanya sistem ERP Bapak Ibu, Enterprise Resource Planning ya. Atau mungkin jika Bapak Ibu memang terjun di dunia tersebut, itu biasanya membahas atau menggunakan software yang namanya SAP, Accurate, dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam proses digitalisasi, salah satu hal yang menjadi penting adalah penyusunan roadmap IT Master Plan, Bapak Ibu. Dan ini sudah banyak diterapkan ya di perusahaan-perusahaan BUMN, dan salah satu yang menjadi sorotan selama ini eh, ketika kita menangani roadmap IT ya, salah satu yang menjadi permasalahan adalah tingginya biaya investasi dalam pengembangan IT, Bapak Ibu. Nah, namun ketika perusahaan dapat menyusun roadmap IT, maka harapannya perusahaan akan mudah dalam menentukan anggaran untuk periode-periode berikutnya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya ya, terkait dengan HR. Nah, kita sama-sama memahami bahwasanya sumber daya manusia ini merupakan penggerak utama dalam transformasi perusahaan gitu ya. Jadi dengan SDM yang kuat, ini akan menjamin adanya eh, kinerja perusahaan yang bagus juga, terutama dalam menghadapi dinamika pada perusahaan, khususnya pada perusahaan publik. Nah, dalam faktor ini, Bapak Ibu, biasanya dalam HR ini dibutuhkan yang namanya penilaian HR ya, HR assessment. Dalamnya biasanya menentukan job description, menentukan job grading, menentukan apa namanya benefit dan kompensasi dan lain sebagainya. Atau bahkan juga biasanya membahas terkait KPI karyawan, Bapak Ibu. Itu dalam faktor HR. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting ya, ini juga rasanya sering ya dibahas pada webinar KMMB di seri sebelumnya terkait dengan manajemen risiko. Nah, ini menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan sebelum perusahaan melakukan IPO ya. Kalau kita sedikit refresh begitu ya, bahwasanya manajemen risiko atau risiko sendiri itu merupakan suatu ketidakpastian dari eh, suatu ketidakpastian dari peristiwa yang akan datang gitu. Nah, dalam hal ini manajemen risiko ini akan menjadi penting karena memang perusahaan publik ini berhadapan dengan risiko yang lebih kompleks. Nah, tentu memang apa ya risikonya berbeda dengan perusahaan yang masih tertutup ya Bapak Ibu. Karena semakin dikelola oleh pihak luar atau publik ya, tentu rasanya tantangan yang muncul juga akan semakin tinggi, semakin besar gitu. Nah, biasanya juga terkait dengan tantangan eksternal ini biasanya bisa juga menganalisis menggunakan alat strategi, salah satunya PESTEL ya, Bapak Ibu. Nah, dalam manajemen strategi ini biasanya perusahaan memerlukan yang namanya dokumen atau kajian manajemen risiko. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui sekiranya peristiwa risiko apa yang akan timbul, kemudian bagaimana cara memitigasinya, kemudian juga akan diketahui berapa potensi kerugian dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam penyusunan manajemen risiko ini eh, harus berpedoman dengan kaidah yang telah ada ya. Kalau di BUMN biasanya mengacu pada Permen BUMN atau jika di swasta biasanya menyesuaikan ya. Namun biasanya memang harus berdasarkan pada ISO 31000 seperti itu. Nah, ini merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan sebelum melakukan IPO. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang ingin mendapatkan layanan terkait dengan yang ada di slide ini, Bapak Ibu bisa menghubungi KMMB ya, karena kami bisa membantu untuk melengkapi dokumen-dokumen ini atau membantu perencanaan perusahaan Bapak Ibu seperti itu.
Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, baik. Ini merupakan roadmap ya, gambaran roadmap. Jadi pada roadmap ini akan kita gambarkan secara general ya. Namun secara tidak langsung ini akan menggambarkan bahwasanya proses IPO itu memang tidak bisa berlangsung dengan waktu yang sangat cepat. Tentu membutuhkan proses yang cukup panjang ya Bapak Ibu. Lalu apakah bisa perusahaan melakukan IPO dalam waktu yang sangat cepat? Tentu bisa, tapi dengan risiko yang cukup tinggi begitu ya. Akan berbeda jika perusahaan melakukan IPO dengan persiapan yang cukup matang. Nah, dalam hal ini coba kami susun ya beberapa roadmap dalam jangkauan 5 tahun ke depan. Namun ini bukan sebagai sesuatu yang pakem ya, namun ini hanya sebagai gambaran bagi perusahaan Bapak Ibu. Kita mulai di tahun 2026, Bapak Ibu, di sini penguatan pada fondasi internal begitu ya. Yang pertama, optimalkan standarisasi layanan. Nah, dalam hal ini kita sebagai pemilik perusahaan gitu ya, perlu memastikan bahwa setiap layanan dan juga proses bisnis itu memiliki standar yang jelas, sehingga kualitas layanan juga dapat terjaga. Kemudian yang kedua, dapat juga dilakukan dengan peningkatan kompetensi SDM. Dalam hal ini memang kita sepakat tadi bahwasanya SDM merupakan penggerak utama ya dalam suatu perusahaan. Khususnya nanti jika terjadi tantangan itu juga akan berhadapan langsung dengan SDM yang kita miliki. Kemudian dalam hal perbaikan internal ini salah satunya juga perlu dilakukan yang namanya efisiensi operasional. Nah, karena dalam hal ini eh, ketika perusahaan melakukan efisiensi pada operasional, tentu akan berpengaruh pada proses bisnis lainnya, dan ini akan saling berkaitan nanti. Kemudian selanjutnya yaitu penguatan pada tata kelola ya, pada aspek good corporate governance. Nah, di sini kita perlu memperkuat tata kelola perusahaan agar sekiranya perusahaan yang kita miliki ini memiliki kontrol, memiliki transparansi pada setiap aktivitas yang perusahaan lakukan. Kemudian setelah perusahaan melakukan perbaikan pada internal, harapannya di tahun berikutnya perusahaan bisa melakukan banyak kolaborasi, Bapak Ibu. Yang pertama ya, membangun kolaborasi strategis, bisa menjalin kemitraan strategis atau dengan skema-skema lainnya yang sekiranya bisa mengenerate peluang bisnis baru. Kemudian harapannya perusahaan bisa melakukan investasi pada teknologi. Nah, memang dalam hal ini teknologi juga menjadi salah satu enabler utama ya dalam tahun-tahun ke depan. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian besar tantangan terkait dengan teknologi yang saat ini dihadapi oleh beberapa perusahaan ya, sebagian besar adalah terkait dengan biaya investasi yang tinggi, sehingga banyak perusahaan yang mengeluhkan besarnya capital expenditure untuk eh, perkembangan teknologi di perusahaan mereka. Kemudian juga perusahaan dapat melakukan penguatan brand positioning. Tentu perusahaan juga harus semakin dikenal dan dipercaya sehingga calon investor akan langsung mengetahui bahwa perusahaan kita memiliki kredibilitas yang cukup baik gitu ya. Kemudian kita geser ke tahun 2028 ya. Bahwasanya di tahun ini mungkin bisa dilakukan konsolidasi dari segi tata kelola. Jadi setelah penguatan internal, kemudian masuk ke tata kelola konsolidasian tata kelola ya. Selanjutnya adalah implementasi GJG Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang profesional. Nah, di sini kita akan memastikan ya bahwasanya laporan keuangan pada perusahaan ini itu telah sesuai dengan standar internasional, transparan, atau sesuai dengan standar PSAK begitu, Bapak. Kemudian di tahun 2029, nah ini mungkin bisa mulai preparation to public companies ya. Bisa dimulai dengan penunjukan underwriter, konsultan hukum, auditor, dan juga pihak pendukung IPO. Nah, karena dalam hal ini untuk masuk ke pasar modal itu kita membutuhkan mitra yang profesional ya, Bapak Ibu. Dalam hal ini membutuhkan yang namanya underwriter. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penjamin emisi efek ya untuk perusahaan yang akan menerbitkan saham dan juga melibatkan pihak-pihak lainnya yang mendukung proses IPO itu sendiri. Kemudian
dilanjutkan dengan penyusunan prospektus awal dan due diligence. Nah, prospektus ini merupakan wajah perusahaan ya di mata investor. Jadi kita harus menyusun yang namanya dokumen yang komprehensif didukung dengan due diligence yang transparan. Sehingga investor akan yakin bahwasanya fundamental perusahaan kita cukup baik dan cukup kuat. Kemudian di tahun 2020, 2030 maksud saya, harapannya perusahaan bisa melakukan proses penawaran umum, kemudian pencatatan saham di bursa, dan juga menjalankan strategi pasca IPO. Nah, memang perlu digarisbawahi bahwasannya strategi pasca IPO ya, bahwasanya IPO ini bukan langkah akhir, melainkan sebagai awal perjalanan baru perusahaan. Nah, memang dalam tahap ini kita perlu memastikan ya bahwasanya strategi-strategi perusahaan pasca IPO itu perlu dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan sangat fokus. Mengapa demikian? Karena memang eh, kembali lagi bahwasanya tantangan perusahaan yang telah go public itu tentu berbeda dengan perusahaan yang belum go public seperti itu. Jadi mungkin dari gambaran ya, gambaran roadmap ini dapat kita simpulkan di tahun 2026 perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh melalui standarisasi, efisiensi, dan juga peningkatan SDM. Kemudian di 2027, fondasi tersebut bisa digunakan untuk mendorong ekspansi bisnis dengan melakukan kolaborasi, pengembangan teknologi, dan juga penguatan brand ya. Kemudian di tahun 2028, perusahaan masuk ke tahap konsolidasi tata kelola. Kemudian di tahun 2029, persiapan IPO dengan dukungan tim profesional. Hingga tahun 2030, pada puncaknya ya, perusahaan telah go public dan perlu memperhatikan strategi-strategi yang akan diterapkan. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin juga sebenarnya sudah pernah ya dibahas pada webinar sebelumnya, namun kita akan sedikit bahas ya secara garis besar dari tahapan-tahapan perusahaan dalam menjalankan IPO. Nah, memang jika kita lihat dari segi durasi waktu ya, di sini memang bisa dibilang sangat cepat bagi perusahaan jika ingin melakukan IPO. Namun memang yang perlu kita perhatikan bahwasanya dalam melakukan IPO ini memang tidak semudah ini ya Bapak Ibu. Tentu perlu membutuhkan waktu yang lama dengan roadmap yang jelas, dengan tujuan, dan juga tolak ukur yang cukup memadai. Sehingga ketika perusahaan berada pada fase apa namanya action langsung pada proses IPO, itu dapat berjalan dengan lancar, seperti yang digambarkan pada slide berikut ini. Mungkin kita bahas sedikit dari yang persiapan ya, persiapan awal. Di sini memang perusahaan terlebih dahulu merapikan istilahnya dapur internal ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama memang aspek internal ini perlu diperhatikan untuk mendukung proses IPO. Kemudian di tahap kedua melakukan proses evaluasi. Dalam hal ini dokumen yang sudah masuk dan akan dikaji oleh OJK itu biasanya OJK akan menyoroti kepatuhan hukum serta keterbukaan informasi. Sedangkan BEI atau Bursa Efek Indonesia ya itu akan melihat apakah struktur modal, kemudian kepemilikan saham dan juga syarat-syarat lainnya itu apakah sudah sesuai. Itu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Dan jika ada yang kurang, maka regulator akan meminta tambahan atau meminta koreksi begitu ya. Kemudian di tahap ketiga yaitu book building ya Bapak Ibu. Ini tahap penjajakan pasar di mana investor potensial itu akan menyampaikan minat mereka, baik dari segi jumlah saham maupun kisaran harga. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu pada eh, IPO ya, penawaran saham perdana atau go public di sini. Nah, dalam hal ini perusahaan akan resmi menawarkan sahamnya ke go public sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu listing, yaitu pencatatan saham. Nah, ini merupakan tahap puncak pada proses IPO, Bapak Ibu, di mana saham perusahaan yang tercatat pada bursa efek dan bisa diperdagangkan di publik, kemudian BI itu akan mengesahkan pencatatan ini dan menjadi maka perusahaan Bapak Ibu akan menjadi perusahaan yang resmi eh, berstatus terbuka begitu ya. Nah, ini merupakan sedikit gambaran ya terkait dengan proses IPO pada perusahaan. Tentu sebelum melakukan proses ini perlu dilakukan yang namanya
corporate strategi yang matang, penyusunan roadmap, dan juga memperhatikan aspek-aspek lainnya. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik. Nah, ini merupakan eh, rangkuman ya, sedikit rangkuman pada materi pada hari ini terkait dengan strategi sukses jika memang perusahaan ingin melakukan go public. Jadi memang jika memang perusahaan Bapak Ibu ingin melakukan IPO begitu ya, setidaknya ini merupakan breakthrough atau terobosan bagi perusahaan Bapak Ibu sehingga eh, proses IPO akan berjalan dengan lancar. Di sini ada 5 poin ya Bapak Ibu. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, strategi sukses yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan pencatatan saham. Nah, tentu sebelum melantai di bursa efek ya, perusahaan perlu memperjelas apa yang ingin dicapai dari IPO. Apakah tujuannya ingin mendapatkan pendanaan modal, atau ingin memperkuat citra, atau ingin melunasi hutangnya gitu ya, atau hanya ingin menjangkau investor secara lebih luas. Nah, tujuan ini menjadi sangat penting bagi para investor dan juga bagi para pemilik perusahaan ya jika ingin melakukan IPO. Kemudian strategi khusus yang kedua yaitu melakukan penilaian kesiapan ya, melakukan penilaian kesiapan secara menyeluruh. Nah, kesiapan internal ini memang harus diuji secara menyeluruh, mulai dari yang paling penting itu dari segi laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan peraturan ya, apakah sesuai dengan PSAK, kemudian juga bisa dicek dari kepatuhan hukumnya, dari pajaknya, dari penerapan tata kelola perusahaan, GJG, bisa juga dicek dari sistem manajemen risiko dan lain sebagainya. Kemudian yang eh, ketiga, mohon maaf, yang ketiga ini membangun tim eksternal dan stakeholder yang kuat ya. Nah, jika kita membahas tentang membangun tim ya, tentu tadi sebenarnya sudah disampaikan pada slide sebelumnya, ada berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini, yaitu ada underwriter, ada auditor, ada konsultan ya, biasanya konsultan legal, penasihat pajak, hingga biasanya eh, berkaitan dengan konsultan komunikasi begitu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini, tim yang kuat atau tim yang solid itu akan memastikan bahwasanya dokumen perusahaan sebelum melakukan IPO itu sudah lengkap, kemudian strategi pemasaran juga sudah oke gitu ya, sehingga nanti pada eksekusinya dapat tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini tujuan dari membangun tim eksternal dan stakeholder yang kuat. Kemudian pada poin yang keempat ya, nah ini kita perlu menentukan timing ya, timing yang tepat dalam melakukan IPO. Atau biasa kita bahas itu terkait dengan momentum ya Bapak Ibu. Nah, momentum pasar ini tentu sangat menentukan keberhasilan IPO. Jika kita atau jika dilakukan ketika kondisi pasar atau ekonomi stabil, maka eh, tentu juga akan berpengaruh pada nilai yang ditawarkan, begitu ya. Kemudian pada poin yang kelima, perlu mempersiapkan yang namanya prospektus yang menarik dan juga transparan. Nah, dalam hal ini investor tentu membutuhkan cerita ya, cerita perusahaan yang kuat, atau hal ini biasanya juga equity story, di mana equity story ini harus menggambarkan model bisnis, menggambarkan keunggulan kompetitif, rencana pertumbuhan, dan juga strategi jangka panjang dengan transparansi yang cukup baik. Nah, narasi ini dituangkan dalam prospektus yang jelas dan transparan, termasuk risiko yang mungkin akan dihadapi oleh calon investor. Nah, mungkin jika saya sampaikan sedikit ya terkait dengan prospektus, di mana prospektus ini merupakan suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh perusahaan ketika akan melakukan IPO. Nah, lalu apa saja isi dari prospektus? Itu yang pertama tentu ada profil dan juga struktur organisasi. Kemudian ada kinerja perusahaan ya, biasanya digambarkan di laporan keuangan beserta dengan rasio-rasionya. Kemudian juga di dalam prospektus ada risiko yang akan dihadapi atau potensi risiko ke depannya. Dan juga ada struktur kepemilikan saham. Nah, yang paling penting biasanya dalam prospektus ini akan membahas terkait dengan jumlah, harga, dan juga
jenis saham yang ditawarkan. Sehingga tujuan dari adanya prospektus ini adalah untuk memberikan gambaran dan juga memberikan transparansi kepada calon investor agar kedepannya mereka itu bisa menilai apakah melakukan investasi di perusahaan kita yang telah melakukan IPO itu apakah baik atau tidak gitu ya. Nah, ini akan membantu bagi para calon investor. Jadi setidaknya ini 5 poin ya yang menjadi strategi sukses perusahaan sebelum melakukan IPO. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rido atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Terusan dari Bapak Haris tadi, berkesinambungannya sangat mutakhir saya bilang ya Bapak Rido ya. Nah, di sini saya meng-highlight Bapak Rido. Satu hal utama perusahaan yang tadi Bapak Rido sampaikan tadi, merapikan perusahaan. Itu yang terngiang di pikiran saya Pak Rido. Merapikan kayak tadi ya, tamu mau datang mengadakan mau bertamu lah ke rumah, pasti kita merapikan dulu rumah, entah yang berantakan dan lain sebagainya, biar apa? Good looking lah istilahnya. Kayak kita juga keluar, kita harus good looking dulu lah. Namun di lain sisi ada tujuan utama dari hal tersebut apa? Agar indah dipandang, sama seperti perusahaan, agar indah untuk diinvestasikan. Seperti itu ya Bapak Rido ya. Dan saya meng-highlight juga Bapak Rido, ada banyak aspek krusial sebelum diadakan IPO. Yang paling utama itu corporate strategi, saya setuju untuk poin pertama. Maka dari itu di KMMB pun inilah layanan yang paling digencar-gencarkan untuk mengatasi krusial-krusial atau permasalahan sebelum IPO seperti itu. Jadi ada banyak aspek lagi yang Bapak Ridho tadi sebutkan, ada bioritness dan lain sebagainya. ESG juga yang sekarang gencar-gencarnya perusahaan untuk melakukan ESG, nah dan sustainability seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya untuk Bapak Ridho dan Bapak Haris dari materi-materi yang sungguh luar biasa. Dan selanjutnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk yang memiliki pertanyaan, silahkan mengisi di kolom chat Zoom. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang menginginkan materi, kami tidak bisa men-share untuk materinya, namun Bapak dan Ibu bisa melihat di YouTube KMMB yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya bisa kita membahas pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ridho dan Bapak Haris ya. Nah, ini udah banyak ini Bapak Ridho sama Bapak Haris untuk pertanyaannya saya highlight untuk yang pertama dulu. Ferdinandus izin bertanya Bapak, exit strategi diperlukan bagi pemilik bisnis awal untuk melindungi nilai investasi bisnis, mengarahkan langkah, serta mengurangi ketidakpastian di masa depan. Namun, exit strategi juga memiliki konotasi negatif di mata investor saat perusahaan yang merugi beberapa tahun ingin melakukan IPO. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Bisa dijawab Bapak Haris maupun Bapak Rido. Ya, baik Pak Agam. Ini terima kasih banyak Pak Fernandus atas pertanyaannya. Baik, memang exit strategi, kalau kita berbicara exit strategi, kadang memang memiliki konotasi yang negatif ya, kayak seakan-akan owner itu sudah mau, apa ya, kayak udah perusahaan dianggap nggak prospek, akhirnya dia mau keluar supaya nggak menanggung risiko kerugian-kerugian ke depannya. Namun di beberapa kasus seperti BlackBerry tadi itu kan ada salah satu ownernya itu dia exit saat lagi tinggi-tingginya. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin untuk pertanyaannya lebih spesifik kepada bagaimana perusahaan ketika dia merugi beberapa tahun ingin melakukan IPO. Nah, jika perusahaan itu memang benar-benar rugi, dianggaplah dalam 3 tahun ke belakang dia selalu rugi, terus karena memang rugi dan perusahaan tersebut memang membutuhkan
membutuhkan dana untuk ekspansi atau meningkatkan bisnis mereka supaya tidak rugi lagi, maka langkah yang utama untuk dilakukan yang pertama adalah membuat core plan tadi, seperti yang dijelaskan Pak Rido. Nah, jadi kita harus tunjukkan nih apa rencana-rencana kita dalam 5 tahun ke depan. Nah, gitu. Jadi ya walaupun beberapa tahun rugi, kita ada rencana mau IPO, pastinya kan nggak langsung IPO di tahun ini. IPO-nya paling antara 1 atau 2 tahun selanjutnya, seperti itu. Nah, dalam beberapa tahun selanjutnya sebelum IPO itu kita perlu memperbaiki dulu nih. Kita perlu menetapkan strateginya dan lain-lain. Kita perlu diperbaiki. Ya walaupun masih secara apa ya, secara keuntungan itu masih minus, tapi kalau kita coba perbaiki dulu kayak dari strateginya ke depannya mau apa dan after IPO-nya itu mau seperti apa. Nah, itu penting. Nah, yang mana ini akan jadi modal untuk ditunjukkan ke investor ya atau diajukan ke bursa efek nantinya. Jadi kalau untuk menunjukkan kalau perusahaan ini prospek loh gitu ke depannya. Nah, dan juga tadi Bapak Wido sempat menjelaskan kalau dalam IPO itu ada yang namanya equity story. Nah, equity equity story ini adalah apa ya suatu narasi yang apa ya untuk yang menyaji narasi bisnis, nah yang disajikan kepada investor atau bursa efek. Nah, eh, jika equity story ini disajikan eh, untuk apa ya disajikannya itu eh, sebagus mungkin atau apa ya kayak strategi-strateginya itu dijelaskan seperti itu dan apa ya intinya di equity story itu menyampaikan kalau perusahaan ini benar-benar ingin berekspansi atau melakukan inovasi pada produk-produk lainnya. Nah, itu juga bisa menjadi modal. Jadi namun kalau misal di equity story-nya itu terkesan putus asa, itu pasti akan ditolak oleh perusahaan efek. Jadi yang penting itu adalah menetapkan strategi terlebih dahulu, selanjutnya membangun equity story yang baik. Itu mungkin untuk jawaban dari saya. Mungkin Pak Rido bisa menambahkan mengenai hal ini. Ya, baik. Untuk Pak Iya, Rido bisa menambahkan. iya, ada sedikit tambahan ya dari saya. Memang benar Bapak, di masyarakat gitu ya, terkait dengan exit strategi atau IPO itu sebagian besar memang masyarakat menilai itu sebagai konotasi yang negatif. Atau kasarannya, oh mungkin ini perusahaan eh, akan akan bangkrut nih atau akan apa ini gitu kan. Padahal sebenarnya jika kita lihat dari teori gitu ya, secara teori yang tadi juga telah disampaikan oleh Pak Haris, bahwasanya memang exit strategi ini terbagi dalam beberapa poin gitu ya. Salah satunya ada IPO, ada merger and acquisition, dan juga tadi yang mungkin negatif ya terkait dengan likuidasi. Nah, mungkin di sini memang eh, perlu adanya edukasi ya terkait dengan exit strategi, bahwasanya memang tidak semua exit strategi itu berkonotasi negatif, salah satunya IPO. Namun di sisi lain, jika memang banyak masyarakat yang paham ya terkait dengan exit strategi, mungkin juga ada yang mengkonotasikan negatif. Di sisi lain memang berarti masyarakat itu cukup aware ya terkait dengan isu-isu di korporasi begitu. Artinya masyarakat atau calon investor itu tidak hanya memandang dari segi profitabilitas, tapi juga bisa menilai dari segi prospek perusahaan, bisa melihat dari proses bisnis perusahaan dan lain sebagainya. Jadi memang ada sisi positifnya ya, ketika memang orang itu menganggap exit strategi itu negatif. Atau sebenarnya ada istilah lain, Pak, yang menganggap ya bahwasanya aksi strategi itu tidak negatif. Salah satu istilah yang sering digunakan adalah aksi korporasi. Nah, itu mungkin lebih bisa apa ya? Lebih aman ya didengar di kalayak umum. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Aris dan Bapak Rido. Sangat membantu untuk jawabannya untuk Bapak Firdandus. Apabila terdapat pertanyaan balikan bisa di-share. Dan waktu ini katanya sudah dipahami ya untuk
jawabannya. Kita langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya. Saya pilih dari cewek dulu ini, Bapak Maya Adisti. Izin bertanya, Bapak, apakah equity story itu bagian dari investment teaser atau bagian dari prospektus? Apakah ada perbedaan antara keduanya? Nah, ini bisa saya mulai dari Bapak Haris dulu, mungkin. Gimana? Ya, halo. Eh, Terdengar, Pak? Terdengar, Bapak Haris. Oke, mengenai equity story, ya, melanjutkan yang tadi ya, kalau ada yang namanya equity story, terus ada investment teaser, dan juga ada prospektus. Nah, bagaimana ketiga ini, apakah berkaitan atau apakah berbeda dalam IPO? Jadi untuk apa ya? Untuk equity story itu bukan bagian dari investment teaser atau prospektus, melainkan narasi tersendiri dari perusahaan. Dan namun ketiga aspek tersebut itu sangat penting ketika suatu perusahaan akan melakukan IPO. Yang pertama untuk equity story. Ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini bukan cerita inti yang menjelaskan mengapa perusahaan IPO. Biasanya ini mencangkup kayak visinya apa, strateginya apa, terus keunggulan kompetitifnya apa, potensi pertumbuhannya apa, dan bagaimana akan mencapai target-target tersebut. Nah, jadi equity story itu bisa dibilang lebih ke kayak corporate plan, seperti yang Bapak Rido jelaskan tadi itu. Jadi ya memang berbeda, sedangkan untuk investment teaser ini merupakan ringkasannya. Kayak bisa dianggap ini itu ringkasannya dari equity story. Jadi equity story mungkin bentuknya dokumen, sedangkan dokumen yang panjang berhalaman-halaman. Sedangkan untuk investment teaser ini kayak apa ya, teasernya. Jadi intinya itu ada di equity story, tapi untuk umum-umumnya kayak ya mungkin sebagian kecilnya itu ada di investment teaser. Nah, sedangkan prospektus sendiri itu adalah dokumen legal komprehensif. Jadi isinya nanti ya kayak persentase kepemilikan saham, perencanaan ESOP, perencanaan MSOP itu biasanya ada di prospektus. Bahkan kayak laporan keuangan terdahulu itu juga ada di prospektus seperti itu. Yang mana prospektus ini sifatnya wajib ya nanti ditampilkan biasanya kalau kita lihat di IPO itu pasti ada prospektusnya. Itu kalau dari saya mengenai hal ini mungkin Pak Rido bisa menambahkan. Ya, izin menambahkan dari Pak Aris ya. Sebenarnya kita perlu mengetahui dulu apa itu equity story. Jadi equity story ini merupakan narasi yang di dalamnya itu setidaknya ada 3 poin penting pembahasan, Bapak Ibu. Yang pertama ada membahas tentang perjalanan perusahaan ya, biasanya digambarkan dalam bentuk milestone. Kemudian poin penting yang kedua membahas tentang keunggulan perusahaan dan yang ketiga membahas tentang model bisnis. Nah, setidaknya dari equity story itu ada 3 poin penting tersebut. Kemudian di sini yang menjadi perbedaan ya, apakah memang equity story ini bagian dari investment teaser atau bagian dari prospektus? Nah, memang sebenarnya memiliki kemiripan, Bapak Ibu. Namun jika kita lihat ya pada investment teaser itu equity story biasanya bersifat hanya general dan sangat ringkas. Biasanya digambarkan hanya dalam satu slide atau sampai 2 slide saja. Namun jika dalam prospektus itu equity story disampaikan secara detail dan lengkap ya. Nah, di sini memang eh, terlihat perbedaan antara investment teaser dan juga prospektus. Jika kita gambarkan atau kita simpulkan pada investment teaser, equity story ini hanya bersifat sebagai highlight. Namun jika pada dokumen prospektus, equity story ini sifatnya lebih lengkap versi detailnya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak Ridho dan Bapak Aris. Udah cukup menjawab ya, Bapak. Dan untuk pertanyaan terakhir ini dari saya milih Pak Dadang Hidayat.
Jasa Tirta II ya. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan SDA strategi, exit-nya harus seperti apa, di mana perusahaan ini belum go public. Ini mungkin bisa masuk ke ranahnya Pak Rido ya, tapi bisa ditambahin oleh Pak Haris. Oh ya, saya jawab dulu aja. Baik, perusahaan SDA ya mungkin ini saya contohkan ke perusahaan tambang ya. Mungkin salah satu sektor yang ya termasuk banyak juga IPO di Bursa Efek, yaitu sektor basic material ini juga dalam melakukan exit strategi. Biasanya kan kalau perusahaan tambang itu yang paling dibutuhkan adalah teknologinya, kemudian SDM yang mumpuni seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya sebelum IPO, kan pastinya nanti kalau perusahaan ingin mendapatkan dana yang banyak, finansial yang besar, itu melakukan IPO. Nah, namun ada exit strategi yang bisa dilakukan sebelum IPO, yaitu seperti yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia, yaitu melakukan merger atau akuisisi. Ya pastinya perusahaan SDA tambang, kita bahasnya tambang di sini itu ada perusahaan tambang yang lebih besar lagi. Nah, dari situ mungkin bisa untuk aja apa ya untuk merger terlebih dahulu. Kemudian dari merger itu pastinya kan bisa exit nih. Kayak kepemilikan kita itu bisa kita presentasikan atau bisa kita jualkan ke pihak satunya. Nah, dengan begitu itu perusahaan kita itu juga bisa mendapatkan teknologi mereka dan SDM mereka seperti itu. Jadi mungkin salah satu aspek exit strategi yang bisa dilakukan adalah dengan merger atau diakuisisi oleh perusahaan lain seperti itu. Nah, sehingga ketika nanti mereka sudah kuat, itu mereka bisa tuh untuk melangkah ke IPO seperti itu atau diakuisisi oleh perusahaan yang sudah IPO. Nanti apabila udah siap IPO, seperti contohnya Saratoga ya, Saratoga itu kan banyak mengakuisisi, baik itu kayak yang batu bara itu yang termasuk SDA juga kan. Nah, jadi kayak dia invest ke salah satu perusahaan batu bara, kemudian perusahaannya kayak diperbaiki sampai bagus. Nah, habis itu ketika perusahaan sudah bagus, dia berhasil IPO juga seperti itu. Jadi exitnya dengan dijual atau melakukan merger, kemudian baru bisa IPO. Mungkin itu jawaban dari saya, bisa ditambahkan Pak Guido. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini mungkin dari pengalaman dari proyek-proyek yang pernah kami kerjakan ya di perusahaan pengelolaan SDA, mungkin salah satunya perusahaan tambang. Memang sebagian besar perusahaan tambang itu dalam melakukan exit strategi, benar dikatakan oleh Pak Aris ya, banyak yang melakukan merger and acquisition. Sebenarnya itu ada maksud yang pertama, yaitu untuk menambah diversifikasi layanan. Jadi memang jika satu perusahaan itu hanya memiliki satu layanan ya, mungkin di bidang eh, mining nikel gitu, kemudian dia ingin melakukan diversifikasi layanan yang lain, mungkin pengerjaan tanah gitu ya. Jadi biasanya perusahaan tersebut melakukan merger dengan perusahaan atau entitas lain. Atau juga bisa dengan tujuan untuk mengambil best practice dari perusahaan yang memang sudah besar sebelumnya. Itu kalau dari perusahaan SDA gitu ya. Atau juga ada juga eh, perusahaan SDA yang melakukan merger ya, itu untuk menambah alat produksinya. Jadi misal di suatu perusahaan X ya, dia memiliki keterbatasan pada alat dan juga sistem IT. Kemudian dia melakukan merger and akuisisi pada perusahaan sejenis itu ya. Sehingga dengan melakukan merger itu perusahaan X akan mendapatkan eh, kemampuan SDM dan juga alat yang sama dari perusahaan sejenis itu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Rido dan Pak Waris. Sesi pertanyaan sesi pertanyaan yang pertama sudah selesai. Untuk sesi kedua, saya buka dua pertanyaan lagi. Nah, yang pertama dari
Bu Andini Putri Rahayu. Selamat pagi Pak Aris. Oh, ini buat Pak Aris ya berarti ya. Saya tertarik dengan insight IPO di Indonesia dari tahun ke tahun. Melihat tren yang menurun, apa saja faktor yang menyebabkan penurunan jumlah perusahaan IPO di tahun 2024 dan 2025? Juga kapan waktu yang tepat bagi suatu bisnis untuk melakukan IPO? Bisa dijawab, Bapak? Ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi, oke, jika kita melihat tadi, bisa kembali ke grafik yang tadi, Pak Admin. Ya, jika kita melihat grafik ini memang tahun 2024 dan tahun 2025 ini terjadi penurunan. Penurunan jumlah IPO. Nah, ini bisa terjadi yang pertama karena faktor eksternal atau internal perusahaan. Mungkin ini saya akan membahas mengenai lebih ke faktor eksternalnya. Karena pada tahun 2024, seperti yang kita tahu, itu tahun-tahun politik ya, Bapak Ibu sekalian, diadakan pemilihan presiden atau DPR. Nah, sehingga tahun-tahun itu mungkin lebih apa ya, kayak lebih berisiko bagi suatu perusahaan untuk melakukan IPO. Nah, bisa jadi nanti ada kenaikan suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi, dan lain-lain. Nah, maka dari itu bisa jadi di tahun 2024 ini eh, perusahaan lebih memilih untuk menahan dulu untuk IPO. Nah, selanjutnya untuk 2025 ini mungkin masih ada imbas ya, tapi ketika kita lihat dari 2025 ini sedikit, walaupun nilainya sedikit, namun perolehannya itu cukup tinggi dan untuk beberapa ke belakang, beberapa bulan sampai akhir tahun, ini masih dari info yang saya dapatkan di Bursa Efek itu masih ada beberapa perusahaan yang antri untuk IPO. Jadi bisa jadi di akhir 2025 nanti nilainya itu bisa naik lagi. Apalagi dengan kebijakan Menteri Keuangan yang baru, pasti itu akan mengubah keadaan ekonomi Indonesia. Sehingga ketika mungkin perusahaan yang sudah menahan IPO di tahun-tahun sebelumnya, dia akan lebih pede lagi untuk IPO di tahun ini atau di tahun depannya. Nah, ini sambil menjawab yang kapan kondisi yang tepat, mungkin kondisi yang tepat untuk perusahaan IPO yang kalau dari sisi eksternal itu ya saat eh, suku bunga itu lagi turun. Nah, dan juga ada sentimen pasar positif seperti yang saat ini kita lihat ISHG itu lagi naik ya dan Menteri Keuangan sempat berstatement kalau ISHG itu juga akan tembus sampai 36.000 dan sekarang masih ada di angka 8.000 dan 8.000 ini juga hitungannya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya yang sampai 6.000 seperti itu. Di waktu yang tepat itu ya ketika suku bunga saat ini menurun dan ekonomi sudah stabil. Mungkin untuk dari sisi internal bisa ditambahkan dari Pak Rido. Ya, terima kasih Pak Haris. Mungkin terkait dengan pertanyaan ini ya, mungkin saya coba sedikit membedah melalui alat strategis yang namanya PESTEL. Jadi PESTEL ini dia akan menganalisis ya isu-isu khususnya pada isu eksternal perusahaan, mulai dari politik, kemudian ekonomi, sosial, kemudian teknologi, environment dan juga legal ya. Nah, jika kita lihat dari segi faktor politik ya, memang pada tahun itu, khususnya di tahun 2024, ini merupakan tahun-tahun politik ya, sehingga memang pada tahun ini itu penuh dengan ketidakpastian, sehingga bisa dikatakan pasar cukup cemas ya pada waktu itu. Nah, kemudian jika kita coba analisis dari segi ekonomi, nah ini benar yang dikatakan Pak Aris tadi, bahwasanya memang sekiranya pada tahun 2024 ini suku bunga domestik dan juga global itu cukup tinggi sehingga ketika suku bunga tinggi maka biaya modal akan mahal dan mempengaruhi valuasi saham perusahaan. Kemudian jika kita analisis ya dari faktor sosial, faktor yang ketiga bahwasanya dari kejadian politik dan juga ekonomik yang kurang stabil, maka masyarakat menjadi lebih hati-hati
dalam melakukan transaksi. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan aksi korporasi pada tahun itu. Kemudian jika kita lihat dari segi teknologi, memang pada saat itu banyak perusahaan yang mulai mengadopsi teknologi ya. Jadi memang saat itu tujuan untuk aksi korporasi banyak yang fokus pada pengembangan teknologi. Nah, jika kita lihat pada isu lingkungan, salah satu yang menjadi fokus adalah mungkin perusahaan eh, agak keberatan ya jika harus berkomitmen pada ESG. Di lain dengan prosesnya yang cukup rumit, juga membutuhkan efisiensi dana yang cukup tinggi. Kemudian dari segi legal dan regulasi, mungkin karena berkaitan dengan aspek politik yang kurang stabil, sehingga dengan regulasi juga tentu akan berpengaruh. Mungkin akan ada perubahan regulasi dan lain sebagainya. Karena pada saat itu merupakan masa-masa transisi politik. Mungkin itu tambahan dari saya jika analisis menggunakan pastel ya. Semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak Aris dan Bapak Ridho. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya dari ini ada masuk yang terakhir Bapak Basuki Haryanto. Ini ada dua pertanyaan. Tiga. Izin bertanya Bapak-Bapak, apakah yang pertama apakah sama metode dalam melakukan IPO dan right issue? Dan yang kedua, mohon dijelaskan terkait aspek risiko apa yang harus ada dalam prospektus karena biasanya sering tidak dimunculkan. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah split untuk bisnis yang tidak inline dengan perusahaan induk bisa merupakan exit strategi juga ya Bapak? Nah, mohon dijawab nih Bapak Ridwan, Bapak Aris. Ya, baik Pak Basuki, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk yang pertama, metode IPO atau right issue. Seperti yang kita tahu kalau IPO ini kan perusahaan itu awalnya masih belum publik, kemudian mau go public. Jadi dari yang masih tertutup menjadi terbuka. Sedangkan kalau right issue ini adalah proses perusahaan yang sudah go public untuk menerbitkan saham baru. Nah, jadi kalau apa ya, kalau yang IPO itu mungkin secara metode itu lebih susah ya, karena lebih banyak yang harus diperhatikan dan disiapkan, seperti contohnya prospektus dan equity story. Nah, mungkin kalau untuk yang di Rakisu itu tidak seribet IPO, karena kalau perusahaan sudah sukses IPO, pastinya untuk membuat right issue itu akan lebih mudah lagi, seperti itu. Kayaknya seperti contoh mungkin kalau di IPO perlu adanya prospektus, kalau right issue itu nggak perlu adanya prospektus lagi. Namun kalau equity story mungkin ada karena kan ini kita mau menawarkan saham baru. Sehingga kita juga perlu mencantumkan strategi-strategi apa untuk kedepannya supaya investor itu mau untuk membeli saham yang kita tawarkan. Seperti itu untuk yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua mengenai aspek risiko. Mungkin untuk risiko yang penting ya, yang penting ada di prospektus itu ada dari internal dan eksternal. Mungkin untuk yang risiko internal itu seperti risiko operasional perusahaan, kemudian risiko tata kelolanya, manajemen atau tata kelola, dan risiko keuangan. Ini tiga aspek yang sangat krusial di internal perusahaan. Selanjutnya untuk yang eksternal, ini kita melihat dari sisi luar, bisa jadi dari ekonomi, keadaan ekonomi di luar gimana, dan manajemen risikonya nanti gimana. Kemudian dari sisi regulasi pemerintah, seperti pemerintah bisa tetap memberikan pajak ketika ada perusahaan IPO, ini mungkin bisa diperhatikan dari sisi ekonomi, regulasi, dan lingkungan perusahaan. Seperti itu. Itu risiko. Sedangkan untuk yang ketiga, ini mengenai spin-off ya. Ya, spin-off itu termasuk exit strategi juga. Karena beberapa perusahaan itu juga memiliki banyak lini bisnis dan mungkin satu lini bisnis yang sudah tidak sejalan dengan perusahaan, maka dia akan spin off atau berdiri sendiri menjadi perusahaan baru. Seperti contoh Adaro itu dia spin off jadi ada Alamtri dan Adaro seperti itu. Mungkin dari sisi apa ya exit strategi, strategi ini juga
strategi spin-off ini juga termasuk exit strategi, namun nggak semua perusahaan bisa menggunakannya karena harus memiliki diversifikasi layanan yang banyak sehingga ketika layanan itu sudah tidak sejalan dengan core inti perusahaan, maka dia bisa spin-off menjadi perusahaan yang baru. Yang mana secara manajemen itu masih dibawahi oleh perusahaan lamanya, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, bisa ditambahkan sama Pak Rido. Ya, izin menambahkan ya, dari Mas Haris tadi, dari yang poin pertama, saya rasa sudah jelas ya yang menjadi perbedaan antara IPO. Namun yang menjadi perbedaan memang untuk right issue ini fokus untuk tambahan modal bagi perusahaan yang memang dia sudah terdaftar ya, sudah listing di Bursa Efek. Kemudian untuk yang poin kedua terkait dengan risiko yang ada di prospektus, di sini mungkin yang menjadi penting ya, itu terkait dengan risiko bisnis dan juga risiko keuangan. Jika kita bicara risiko bisnis, mungkin dalam hal ini bisa terkait dengan level operasional perusahaan, lalu bagaimana day-to-day activities perusahaan ya ini biasa digambarkan pada risiko bisnis. Dan yang kedua adalah terkait dengan risiko keuangan, terkait dengan utang, likuiditas, dan juga dan lain sebagainya, termasuk di sini volatilitas. Nah, dalam hal ini eh, apa namanya analisis manajemen risiko di prospektus itu akan lebih jelas disampaikan ya apabila pada dokumennya itu melampirkan top risiko. Jadi memang sebenarnya dalam kajian risiko itu akan timbul banyak peristiwa risiko ya, bisa 30 atau 50. Namun itu akan menyulitkan bagi calon investor sehingga penting bagi calon perusahaan yang akan melakukan IPO ya, pada prospektus itu baiknya hanya dilampirkan top risknya saja. Mungkin bisa dilampirkan 10 risiko tertinggi atau bahkan 5 risiko tertinggi, ditambahkan juga risk heat map-nya sehingga calon investor akan lebih mudah mengetahui sekiranya dalam 5 tahun ke depan itu risiko apa yang akan timbul seperti itu. Kemudian untuk yang poin ketiga ya terkait dengan pemisahan, nah, itu mungkin istilah yang lebih sesuai adalah spin-off ya. Nah ini juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai aksi korporasi atau aksi strategi. Nah mungkin yang menjadi poin penting adalah eh, ketika perusahaan akan melakukan spin-off itu eh, biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama memang perusahaan tersebut ingin fokus pada core bisnis, atau memang yang kedua melakukan spin-off karena memang merasa diversifikasi yang dimiliki perusahaan tersebut tidak sesuai sehingga perlu melakukan pemisahan. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Agam. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Aris dan Bapak Rido. Sangat membantu untuk menjawab dari pertanyaan Pak Basuki Haryanto. Baik, untuk sesi pertanyaan pada webinar series pada siang hari ini sudah selesai, dan mengingat adanya keterbatasan waktu, kami cukupkan untuk sesi webinar kali ini. Sebelum mengakhiri webinar spesial series pada siang hari ini, akan sangat disayangkan apabila tidak mengabadikan momen hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu semua diharapkan on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Baik, di saya ada berapa slide? Oke, ada 3 slide ya. Oh, menunjukkan ada 2 slide. Oke, baik. Yang lainnya mohon aktifkan kamera. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya, baik. Untuk slide pertama bisa kita hitung 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri webinar kali ini. Untuk dokumentasi sudah saya cukupkan juga. Dan agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirim oleh tim kami, atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami.
Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMB Webinar Series yang menarik lainnya. Yang tentunya sertifikat juga akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Baik, terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haris dan Bapak Rido karena telah berkenan untuk menyampaikan segudang materi dan berdiskusi kepada para peserta webinar kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga seluruh ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya Agam Dirgantara Harap, selaku moderator pada webinar series kali ini, pamit undur diri, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Terima kasih, Bapak.